Dari luar, kehidupan Melly tampak sempurna. Ia tinggal di rumah besar 2 lantai dengan taman mungil di depan, dihiasi bunga kamboja dan air mancur kecil yang gemericiknya menenangkan. Setiap pagi, mobil mewah suaminya, Daniel, keluar dari garasi menuju kantor dengan langkah pasti dan wajah penuh percaya diri. Di mata para tetangga, pasangan ini seperti lambang kesuksesan. Mapan, berpendidikan, dan selalu tampil harmonis. Namun, di balik senyum yang sering Melly tunjukkan saat menyapa tetangga, tersimpan ruang kosong yang tak bisa ia jelaskan. Setiap malam, setelah pekerjaan rumah selesai dan suaminya tertidur, Melly duduk sendirian di ruang tamu, menatap foto pernikahannya yang tergantung di dinding. Apakah ini kebahagiaan yang sebenarnya? Gumamnya pelan. Sudah hampir 6 tahun ia menikah dengan Daniel. Di awal pernikahan, Daniel adalah sosok yang lembut, perhatian, dan ambisius. Ia sering memuji Melly karena keanggunannya dan cara berpikirnya yang matang. Namun, seiring kesibukan kerja dan tekanan bisnis, Daniel berubah menjadi sosok yang dingin. Perbincangan hangat berganti menjadi percakapan singkat tentang urusan rumah tangga. Cinta mereka perlahan kehilangan arah, digantikan kesunyian yang menyesakan. Melly mencoba menyesuaikan diri. Ia mengikuti berbagai acara sosial istri pengusaha, ikut arisan, bahkan belajar memasak makanan mahal demi menyenangkan suaminya. Tapi seberapa keras ia berusaha, hatinya tetap terasa hampa. Ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang tidak bisa diisi oleh harta atau pujian manusia. Suatu sore, Melly berdiri di balkon rumahnya sambil memandangi rumah tetangganya. Rumah sederhana dengan suara anak-anak mengaji di dalam. Ia memperhatikan bagaimana keluarga itu hidup dengan tawa, makan bersama di teras, dan saling menanyakan kabar dengan tulus. Ia tidak tahu mengapa, tapi ada ketenangan yang terpancar dari rumah itu. Bu Rahma memang luar biasa, kata asisten rumah tangga Melly suatu hari. Walau penghasilannya kecil, dia selalu tersenyum dan sering bantu orang susah. Nama itu terngiang di kepala Melly, Bu Rahma. Seorang wanita berhijab yang tinggal di rumah kecil di seberang jalan. Setiap pagi, Bu Rahma berangkat ke warungnya sambil membawa 2 termos besar berisi nasi uduk, dan setiap sore ia terlihat mengajar anak-anak membaca Al-Quran di ruang tamunya. Rasa ingin tahu membuat Melly memberanikan diri menyapa. Bu Rahma, boleh saya bantu? Katanya suatu siang saat melihat wanita itu menata kursi untuk anak-anak. Bu Rahma tersenyum lembut. Tentu boleh, Bu Melly. Tapi saya yang seharusnya sungkan. Rumah ibu besar. Kenapa mau repot ke sini? Melly hanya tersenyum kecil. Ia membantu menyiapkan gelas air minum dan duduk di pojok ruangan, memperhatikan anak-anak kecil membaca huruf hijayah dengan penuh semangat. Hatinya bergetar saat mendengar lantunan mereka. Ada kedamaian aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sejak hari itu, Melly sering berkunjung diam-diam. Ia mendengarkan penjelasan Bu Rahma tentang makna sabar, syukur, dan kasih sayang dalam Islam. Bu Rahma tidak pernah memaksanya untuk masuk Islam, hanya menjawab setiap pertanyaannya dengan lembut dan penuh kasih. Islam itu bukan sekadar agama, Bu, ujar Bu Rahma suatu sore. Islam itu jalan hidup yang menenangkan hati. Semua orang berhak mengenalnya. Kata-kata itu terpatri dalam benak Melly. Ia mulai membaca artikel dan menonton video tentang Islam di internet. Ia kagum pada ajaran yang menekankan kejujuran, kesederhanaan, dan kebaikan terhadap sesama. Saat melihat video haji di Mekah, air matanya menetes tanpa sebab. Ia merasa ada panggilan yang lembut mengetuk hatinya. Namun, Melly tahu bahwa suaminya sangat sensitif terhadap hal-hal yang berkaitan dengan agama. Daniel berasal dari keluarga yang konservatif dan tidak menyukai perubahan. Maka, Melly menyimpan rasa penasarannya rapat-rapat.
Ia membeli mushaf kecil dan sebuah buku berjudul Mengenal Islam Lebih Dekat, menyimpannya di laci meja rias. Malam hari menjadi waktu paling berharga baginya. Saat rumah sunyi, Melly menyalakan lampu kecil di meja, membuka mushaf itu, dan menatap huruf-huruf Arab yang belum ia pahami. "Tuhan, aku tidak tahu mengapa aku merasa damai membaca ini," bisiknya pelan. Beberapa minggu kemudian, Melly merasakan perubahan besar dalam dirinya. Ia menjadi lebih tenang. Ketika Daniel marah karena urusan kerja, ia tidak lagi melawan. Ketika asisten rumah tangga melakukan kesalahan, ia tidak membentak. Hatinya terasa lebih ringan. Ia mulai menyadari bahwa kedamaian sejati tidak datang dari kemewahan, tapi dari hati yang mengenal Tuhannya. Namun, di tengah kedamaian itu, Melly mulai diliputi ketakutan. Bagaimana kalau Daniel tahu? Pikirnya suatu malam. Ia menatap mushaf kecil di tangannya, lalu menatap foto pernikahan mereka. Antara cinta dan keyakinan, hatinya berperang. Suatu malam, setelah selesai menonton kajian tentang keikhlasan, Melly mematikan ponselnya dan menatap ke langit. Ia berdoa dengan kata-kata sederhana, walau belum tahu tata cara Islam. "Tuhan, jika ini jalan yang benar, kuatkan aku. Aku hanya ingin mengenal MU lebih dalam." Hembusan angin malam seolah menjadi jawaban yang lembut. Untuk pertama kalinya, Melly tersenyum dalam tenang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tapi hatinya sudah mulai menemukan arah. Dan di balik semua ketenangan itu, takdir mulai menyiapkan ujian besar. Ujian yang akan membentuk Melly menjadi sosok yang lebih kuat, lebih tegar, dan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Hari-hari Melly mulai terasa berbeda sejak ia mengenal Bu Rahma. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, bukan pada penampilan, melainkan pada cara pandangnya terhadap hidup. Ia mulai memaknai setiap hal kecil yang dulu ia anggap sepele. Senyum orang tua yang menolongnya membawa belanjaan, tawa anak-anak di masjid kecil, atau sapaan lembut Bu Rahma yang selalu mengingatkan bahwa hati yang bersyukur akan selalu tenang. Melly tidak pernah mengira bahwa ketenangan bisa sesederhana itu. Dulu, ia berpikir kebahagiaan adalah ketika ia bisa makan di restoran mahal atau berlibur ke luar negeri bersama suami. Namun kini, ia menemukan kedamaian justru ketika duduk di teras rumah Bu Rahma, mendengarkan anak-anak mengaji dengan suara polos mereka. Suatu sore, setelah anak-anak selesai belajar, Melly memberanikan diri bertanya. "Bu Rahma," ucapnya hati-hati, "kenapa setiap kali saya dengar orang membaca Al-Quran, hati saya terasa hangat, padahal saya tidak mengerti artinya?" Bu Rahma tersenyum. "Itu karena Al-Quran bukan hanya kata-kata, Bu. Itu kalam Allah. Setiap hurufnya membawa cahaya bagi hati yang tulus mencarinya. Kadang bukan telinga yang mendengar, tapi hati yang menyentuh maknanya." Jawaban itu membuat Melly terdiam lama. Sejak saat itu, ia mulai ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Ia sering meminjam buku dari Bu Rahma, mencatat hal-hal yang ia tidak pahami, lalu membacanya diam-diam di kamar setiap malam. Melly mulai memahami tentang konsep tauhid, tentang satu Tuhan yang Maha Esa, tanpa perantara. Ia membaca kisah para nabi yang penuh ujian, terutama kisah Nabi Ibrahim yang rela meninggalkan segalanya karena cinta kepada Allah. Hatinya bergetar. Ia merasa seperti membaca kisah hidupnya sendiri, tentang seseorang yang berjuang menemukan makna sejati dalam kehilangan. Setiap malam, setelah Daniel tidur, Melly menyalakan lampu meja kecilnya. Di hadapannya terbuka mushaf kecil berwarna hijau dengan terjemahan di bawahnya. Ia membaca perlahan-lahan, menelusuri kata demi kata. Walau terbata-bata, ia merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan. Kadang tanpa sadar, air matanya menetes. "Tuhan, apa Engkau benar-benar sedang memanggilku?" bisiknya suatu malam. Hari demi hari, rasa damai itu tumbuh semakin kuat. Namun bersamaan dengan itu, muncul pula rasa takut. Melly tahu, jika Daniel sampai mengetahui apa yang ia pelajari, itu bisa menjadi masalah besar. Suaminya bukan hanya keras kepala, tapi juga memiliki pandangan kuat tentang agama. Dalam keluarga Daniel,
Islam dianggap sesuatu yang harus dijauhi. Karena itu, Melly belajar diam-diam. Ia menyembunyikan mushaf kecil di dalam laci meja rias, di bawah tumpukan perhiasan yang jarang ia pakai. Ia juga membuat catatan kecil berisi doa dan makna ayat yang menyentuh hatinya, disembunyikan dalam buku catatan resep masakan. Namun rahasia itu menjadi beban yang semakin berat. Setiap kali mendengar langkah kaki Daniel di koridor rumah, Melly buru-buru menutup bukunya. Ia tidak ingin suaminya salah paham. Tapi semakin ia bersembunyi, semakin besar pula dorongan di hatinya untuk terus belajar. Suatu malam, Melly duduk di teras belakang rumah sambil menatap langit. Udara terasa sejuk, dan suara jangkrik terdengar bersahut-sahutan. Ia memejamkan mata, merasakan ketenangan dalam kesunyian. Jika aku mengikuti kata hatiku, apakah aku akan kehilangan segalanya? Gumamnya pelan. Keesokan harinya, Melly kembali ke rumah Bu Rahma. Ia membawa sekantong buah dan senyum lembut. Tapi di balik senyum itu, hatinya gundah. Bu Rahma, katanya setelah anak-anak pulang, saya ingin jujur. Saya takut. Saya ingin belajar lebih dalam tentang Islam, tapi saya takut suami saya marah. Bu Rahma menggenggam tangan Melly. Nak, hidayah itu datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Kalau hati ibu sudah terpanggil, jangan takut. Allah tidak akan meninggalkan hamba yang mencarinya dengan tulus. Melly menunduk, matanya berkaca-kaca. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Mulailah dari mengenal Allah. Berdoalah dengan cara ibu sendiri. Katakan padanya apa yang ibu rasakan. Tidak ada doa yang sia-sia di mata Allah, jawab Bu Rahma dengan lembut. Kata-kata itu menjadi kekuatan bagi Melly. Malam itu, ia berdoa dengan cara yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Bukan sekadar menghafal doa dari buku, tapi benar-benar berbicara dari hati. Ia menangis, mencurahkan seluruh perasaannya. Tuhan, kalau Engkau memang satu, tuntun aku mengenal MU dengan cara yang Engkau ridai. Aku tidak ingin hidup tanpa arah lagi. Hari-hari berikutnya, Melly semakin yakin bahwa jalan ini adalah kebenaran. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara Bu Rahma sabar menghadapi pembeli yang marah, cara anak-anak tetap bersemangat meski hujan deras, cara jamaah masjid saling membantu tanpa pamrih. Semuanya menunjukkan ketulusan yang nyata. Suatu pagi, ketika Daniel bersiap berangkat kerja, Melly memperhatikan suaminya dari jauh. Dalam hatinya, ia berdoa diam-diam. Ya Allah, jika Engkau benar-benar akan membawaku kepada MU, aku mohon, bimbing juga suamiku. Tapi hari-hari itu juga menjadi awal dari ujian besar yang belum ia sadari. Sebuah peristiwa kecil akan mengubah hidupnya selamanya. Melly tidak tahu bahwa pada suatu malam, Daniel akan masuk ke kamar lebih awal dari biasanya, dan menemukan sesuatu yang selama ini ia sembunyikan dengan hati-hati, mushaf kecil hijau dan buku tentang Islam yang diselipkan di bawah laci meja rias. Namun sebelum hari itu tiba, Melly terus menikmati ketenangan yang ia temukan dalam diam. Ia tahu hidupnya akan berubah. Entah bagaimana caranya. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, ia tidak lagi takut kehilangan dunia. Ia hanya takut kehilangan kedamaian yang baru saja ia temukan. Di hatinya, tumbuh keyakinan yang lembut, seperti bunga yang mekar di tengah badai, bahwa Tuhan sedang memanggilnya untuk kembali. Dan tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa menghentikan panggilan itu. Malam itu, udara terasa lembab setelah hujan mengguyur kota. Melly baru saja selesai menonton video tentang kisah para mualaf yang menemukan kedamaian setelah melalui masa sulit. Ia tersenyum kecil sambil menutup ponselnya. Hatinya terasa hangat. Ia menyimpan kembali mushaf kecil berwarna hijau ke dalam laci meja rias, di bawah tumpukan perhiasan, seperti biasa. Ia tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari ujian terbesar dalam hidupnya. Daniel pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya terlihat lelah, dasinya longgar, dan langkahnya berat. Hari ini rapatnya panjang sekali, katanya dengan nada datar. Melly hanya mengangguk sambil menyiapkan minuman hangat. Namun, Daniel tidak banyak bicara.
Ia langsung menuju kamar, menaruh jasnya di kursi, dan membuka laci meja rias untuk mengambil jam tangannya yang biasa ia simpan di sana. Saat itu juga, dunia Melly seolah berhenti berputar. Dari laci itu, Daniel menemukan mushaf kecil berwarna hijau dan sebuah buku berjudul Mengenal Islam Lebih Dekat. "Ini apa?" Suaranya meninggi. Matanya tajam menatap Melly. Melly yang sedang membawa cangkir teh hampir menjatuhkannya. "Itu buku yang saya baca. Hanya untuk tahu saja," jawabnya gugup. "Untuk tahu?" Daniel menatapnya tak percaya. "Melly, kamu tahu ini buku apa, kan? Kamu tahu keluarga kita tidak pernah mau terlibat urusan seperti ini." Melly menelan ludah, mencoba tenang. "Saya hanya ingin belajar, Daniel. Tidak lebih. Saya ingin tahu kenapa banyak orang menemukan kedamaian dalam agama ini. Saya tidak berniat meninggalkan keyakinan kita. Saya hanya mencari jawaban." Namun, kata-katanya justru menambah bara di dada Daniel. "Mencari jawaban? Jadi selama ini kamu berbohong? Kamu sembunyikan ini dari aku? Dari keluargaku?" Suara Daniel menggelegar di kamar yang sepi. Melly hanya bisa menunduk, menahan air mata yang sudah memenuhi matanya. Ia tidak menyangka rasa ingin tahunya akan berubah menjadi malapetaka. "Daniel, dengarkan aku," katanya pelan. "Aku hanya ingin tahu Tuhan dengan caraku. Aku merasa kosong selama ini. Aku ingin menemukan kedamaian yang nyata." Namun Daniel tak mau mendengar. Ia menepis buku itu dengan kasar hingga jatuh ke lantai. "Aku tidak mau dengar alasanmu. Aku tidak ingin rumahku dipenuhi ajaran yang bukan dari keyakinanku." Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, Melly melihat sisi gelap suaminya yang belum pernah muncul sebelumnya. Wajah Daniel memerah, matanya berapi-api. "Keluar dari rumah ini sekarang juga," katanya dengan suara gemetar menahan marah. Melly terkejut. "Apa maksudmu?" "Kau dengar aku. Aku tidak mau tinggal serumah dengan orang yang mengkhianati kepercayaanku. Pergi." Air mata Melly tumpah. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia menatap wajah suaminya, mencari secercah belas kasih. Namun yang ia lihat hanya kemarahan. Dengan tangan gemetar, ia mengambil tas kecil dan jaket dari gantungan. "Daniel, tolong jangan seperti ini. Aku tidak punya siapa-siapa," ucapnya terbata-bata. Daniel berbalik, membuang pandangan. "Itu bukan urusanku. Kau sudah memilih jalanmu." Kata-kata itu seperti pisau yang menembus hati Melly. Ia berjalan keluar dari rumah dengan langkah gontai. Hujan mulai turun lagi, membasahi wajahnya yang penuh air mata. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Di tangan kirinya, ia masih menggenggam mushaf kecil yang tadi sempat ia ambil dari lantai. Jalanan sepi. Lampu jalan berpendar redup. Melly berjalan tanpa arah, menyusuri trotoar sambil memeluk dirinya sendiri. Tubuhnya menggigil. Ia tidak membawa uang, tidak membawa ponsel, hanya keinginan untuk bertahan hidup. Langkahnya terhenti di depan sebuah masjid kecil di pinggir jalan. Dari dalam terdengar suara lembut imam yang sedang membaca ayat Al-Quran. Suara itu menembus kesedihannya. Ia duduk di anak tangga masjid, menatap langit yang kelabu. "Tuhan, apa ini hukuman atau panggilan?" bisiknya di antara isak tangis. Malam semakin larut. Jamaah sudah pulang. Hanya lampu temaram di serambi masjid yang masih menyala. Melly yang kelelahan akhirnya tertidur di sudut serambi, dengan mushaf kecil di dadanya. Ia tidak tahu bahwa seseorang sedang memperhatikannya dari kejauhan. Seorang pria tua berpeci putih, penjaga masjid yang dikenal dengan nama Pak Hasan. Pagi hari, suara azan membangunkannya. Melly terkejut melihat dirinya masih di serambi masjid. Pak Hasan mendekat, membawa segelas air hangat. "Nak, kamu dari semalam di sini?" tanyanya lembut. Melly menunduk. "Maaf, Pak, saya tidak bermaksud menginap. Saya hanya tidak punya tempat lagi." Pak Hasan tidak banyak tanya. Ia hanya tersenyum.
Kalau begitu, istirahatlah dulu. Kamu boleh bantu-bantu di sini kalau mau. Melly menatapnya dengan mata sembab. Terima kasih, Pak. Saya tidak tahu harus kemana. Hari itu menjadi titik balik hidupnya. Dari seorang istri pengusaha yang hidup bergelimang kenyamanan, kini Melly menjadi wanita tanpa rumah, tanpa keluarga, tanpa harta. Namun entah mengapa, di tengah keterpurukan itu, hatinya tidak sepenuhnya hancur. Ada sedikit rasa damai yang menyelinap di dalam dada. Malam harinya, ketika semua jamaah telah pulang, Melly duduk di tangga masjid sambil menatap bulan. Ia membuka mushaf kecilnya dan menatap tulisan Arab yang belum ia pahami. Ia meneteskan air mata, tapi kali ini bukan karena kesedihan. Tuhan, bisiknya, jika ini jalan MU untuk mengujiku, aku akan tetap percaya. Aku tidak akan menyerah. Di bawah cahaya bulan dan suara adzan yang menggema, Melly akhirnya memahami satu hal yang tak pernah ia sadari sebelumnya, bahwa kehilangan bukan selalu akhir dari segalanya. Kadang, kehilangan adalah cara Tuhan menunjukkan jalan menuju kedamaian sejati. Dan malam itu, di serambi masjid yang dingin, Melly mulai menemukan rumah barunya. Bukan rumah dari tembok dan atap, tapi rumah di dalam hati yang mulai mengenal Tuhan. Hari-hari Melly di masjid kini terasa seperti menemukan rumah baru setelah sekian lama terombang-ambing tanpa arah. Sudah hampir 3 bulan ia menumpang di serambi kecil masjid itu. Suara lantunan ayat suci yang dulu asing kini menjadi irama yang menenangkan hatinya setiap pagi dan malam. Di sela-sela waktu senggang, Melly membantu membersihkan halaman masjid, mencuci sajadah, hingga menata sandal jamaah di depan pintu. Semua ia lakukan dengan ikhlas, tanpa mengharap imbalan. Marbot masjid, Pak Hasan, seorang lelaki tua dengan wajah teduh dan senyum yang selalu menghangatkan, memperhatikan ketulusan Melly sejak awal. Ia tahu, perempuan ini sedang berjuang memulihkan hidupnya yang sempat hancur. Melly, kalau capek, istirahat saja. Allah tahu niat baikmu, ucap Pak Hasan suatu pagi ketika Melly sedang menyapu halaman. Melly tersenyum lemah. Saya tak apa-apa, Pak. Justru di sini hati saya tenang. Entah kenapa, setiap kali di masjid, saya merasa lebih dekat dengan sesuatu yang menenangkan. Pak Hasan mengangguk. Itulah rahmat Allah. Masjid memang tempat terbaik untuk menenangkan hati yang gelisah. Sejak hari itu, hubungan mereka menjadi lebih akrab. Pak Hasan sering menceritakan kisah-kisah kehidupan para mualaf yang akhirnya menemukan kebahagiaan setelah bertahun-tahun tersesat dalam pencarian. Ia bercerita bukan untuk menggurui, tapi untuk memberi semangat kepada Melly agar tak menyerah dengan hidup. Suatu sore, ketika langit berubah jingga dan suara azan maghrib mulai berkumandang, Melly duduk di teras masjid sambil menatap langit. Air matanya jatuh pelan. Ia teringat masa lalunya bersama suami yang kini entah di mana. Andai dulu aku bisa mengenal Islam lebih dulu, mungkin aku tak akan dikhianati, bisiknya dalam hati. Tapi segera ia usap air matanya, mencoba menguatkan diri. Pak Hasan yang baru saja keluar dari ruang imam melihatnya. Ia duduk di samping Melly tanpa berkata apa-apa. Setelah beberapa menit dalam diam, ia bertanya pelan. Melly, kamu masih ingin mempelajari Islam lebih dalam? Melly menatapnya ragu. Saya ingin, Pak. Tapi, saya masih takut. Saya belum tahu banyak. Takut salah. Pak Hasan tersenyum lembut. Tak perlu takut. Islam bukan agama yang menakutkan. Ia adalah jalan untuk mengenal Tuhan yang penuh kasih. Kalau kamu mau, besok ikut pengajian ibu-ibu di sini. Mereka pasti senang menerimamu. Hari berikutnya, Melly menghadiri pengajian untuk pertama kalinya. Awalnya ia gugup, takut dipandang aneh. Tapi ternyata para ibu jamaah menyambutnya hangat. Mbak Melia, ayo duduk sini, biar dekat sama kami, kata Bu Nur, salah satu pengurus masjid. Pengajian hari itu membahas tentang kesabaran menghadapi ujian hidup. Setiap kata yang keluar dari ustazah terasa menembus hati Melly. Ia merasa seolah-olah setiap kalimat ditujukan langsung kepadanya. Tentang kehilangan, tentang kesetiaan,
dan tentang bagaimana Allah mengganti luka dengan ketenangan. Di akhir pengajian, Melly menangis terseduh-seduh. Bukan karena sedih, tapi karena hatinya seperti dibersihkan dari beban yang selama ini ia pikul sendirian. Malamnya, ia duduk di kamar kecilnya di belakang masjid, menatap Al-Quran terjemahan yang dipinjamkan Bu Nur. Ia membaca perlahan ayat demi ayat, dan hatinya bergetar saat membaca artinya. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah 6. Air mata Melly kembali menetes. Apakah ini yang disebut petunjuk? Ya Allah, gumamnya lirih. Sejak saat itu, Melly semakin giat belajar. Ia mulai memahami cara berwudu, mempelajari bacaan salat, dan mencoba menghafal doa-doa pendek. Meski belum sempurna, setiap kali ia bersujud, hatinya bergetar hebat. Ia merasa seperti berbicara langsung kepada Tuhan yang selama ini ia cari dalam gelap. Pak Hasan sering menemani Melly belajar. Ia sabar menjelaskan hal-hal kecil, seperti tata cara salat dan makna bacaan. Melly tak henti-hentinya berterima kasih. Saya berhutang banyak pada Bapak. Kalau bukan karena bimbingan Bapak, mungkin saya tak sekuat ini, ujarnya suatu malam. Pak Hasan tersenyum. Bukan saya, Melly. Semua karena Allah yang ingin menunjukkan jalannya lewat orang-orang kecil seperti saya. Kalau kamu terus mencarinya, kamu akan menemukan kebahagiaan yang tak pernah kamu bayangkan. Kehidupan Melly di masjid kini penuh arti. Ia tidak lagi merasa ditinggalkan atau sendirian. Setiap hari ia merasa memiliki keluarga baru, para jamaah, ibu-ibu pengajian, dan Pak Hasan yang sudah seperti ayah sendiri. Namun, di balik ketenangan itu, ada getaran kuat dalam hatinya. Ia merasa sedang menapaki jalan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Setiap kali mendengar azan, ia ingin segera berdiri di barisan sholat, tapi rasa malu masih menahan langkahnya. Ia belum berani bersyahadat. Suatu malam, setelah sholat Isya, Melly duduk sendirian di serambi masjid. Angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah. Ia menatap langit penuh bintang dan berbisik, "Ya Allah, jika Engkau benar-benar ingin aku di jalan ini, kuatkan hatiku. Aku ingin benar-benar mengenal MU." Malam itu, hatinya begitu tenang. Ia tak tahu, doa yang baru saja ia ucapkan akan menjadi pintu besar menuju babak baru dalam hidupnya. Babak di mana ia akan menemukan kedamaian sejati dan keberanian untuk mengucap dua kalimat yang akan mengubah segalanya. Pagi itu, udara masjid begitu sejuk. Cahaya matahari menembus celah-celah jendela kaca berwarna, memantulkan sinar lembut ke dinding putih. Melly duduk di serambi masjid sambil memegang buku kecil berjudul Panduan Sholat untuk Pemula. Sudah berminggu-minggu ia belajar, tapi entah kenapa hatinya masih berdebar setiap kali hendak ikut salat berjamaah. Hari itu, setelah subuh, Pak Hasan menghampirinya. "Melly, sudah lama kamu belajar. Hatimu bagaimana sekarang?" tanyanya lembut. Melly tersenyum ragu. "Entah, Pak. Hati saya semakin tenang. Tapi masih ada sesuatu yang belum lengkap. Setiap kali saya melihat jamaah bersujud, dada saya terasa hangat, seperti ingin ikut. Tapi, saya belum berani." Pak Hasan menatapnya dengan mata yang teduh. Keberanian itu tidak datang karena paksaan. Ia tumbuh ketika hati sudah siap menerima kebenaran. Jangan takut salah, karena Allah tidak menilai kesempurnaan, tapi ketulusan. Ucapan itu menancap dalam hati Melly. Hari-hari berikutnya ia semakin rajin mendalami Islam. Ia belajar membaca Al-Fatihah dengan bimbingan Bu Nur dan mencoba menghafal doa sehari-hari. Malam-malamnya ia isi dengan membaca kisah para mualaf yang menemukan cahaya setelah hidup dalam gelap. Setiap cerita membuatnya semakin yakin bahwa langkahnya sudah benar. Namun satu hal masih menghantuinya. Masa lalu. Ada perasaan bersalah karena ia dulu hidup jauh dari Tuhan, bahkan tak mengenal makna ibadah. Kadang, di tengah malam, ia terbangun sambil menangis. "Apakah Tuhan mau menerima aku yang penuh dosa ini?" tanyanya dalam hati. Suatu malam, saat sedang membaca Al-Quran terjemahan, matanya berhenti pada ayat, "Katakanlah,
Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Quran Surat Az-Zumar 53. Melly menutup kitab itu sambil menangis. Air matanya jatuh deras membasahi pipi. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa benar-benar dicintai oleh Tuhan. Ya Allah, bisiknya lirih. Aku ingin memulai hidup baru. Aku ingin menjadi hamba MU yang Engkau cintai. Keesokan harinya, selepas zuhur, Pak Hasan mengajaknya duduk di ruang imam. Melly, katanya dengan suara lembut, kamu sudah banyak belajar. Kalau kamu merasa sudah siap, mungkin sudah saatnya kamu bersyahadat. Melly tertegun. Hatinya berdebar. Saya takut, Pak. Takut belum pantas. Pak Hasan tersenyum bijak. Tidak ada manusia yang sempurna. Melly, Allah tidak menunggu kita menjadi suci baru menerima kita. Justru Ia membuka pintu agar kita kembali. Bersyahadat bukan akhir, tapi awal dari perjalanan baru menuju cahaya. Melly menunduk. Ia menggenggam tangannya yang gemetar. Lalu, dengan suara pelan ia berkata, saya ingin, Pak, saya ingin bersyahadat. Sore itu, beberapa ibu jamaah dikumpulkan di dalam masjid. Mereka duduk melingkar. Wajah mereka penuh haru. Melly mengenakan kerudung putih sederhana yang dipinjamkan Bu Nur. Tangannya dingin, tapi senyumnya hangat. Pak Hasan berdiri di depannya, membimbing dengan suara lembut. Ucapkan bersamaku, ya, Melly. Dengan suara bergetar, Melly mengucap, Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Begitu kalimat itu terucap, air matanya langsung pecah. Ia menangis terseduh-seduh, bukan karena sedih, tapi karena rasa bahagia yang luar biasa. Semua ibu jamaah pun ikut risak haru. Bu Nur memeluknya erat. Selamat datang, saudariku. Kini engkau telah menemukan cahaya itu. Hari itu menjadi hari yang tak akan pernah dilupakan Melly. Untuk pertama kalinya, ia merasa lahir kembali. Dunia seolah menjadi lebih damai. Hatinya begitu ringan, seolah semua beban yang menumpuk selama ini terangkat seketika. Sejak bersyahadat, Melly mulai menjalani hari dengan semangat baru. Ia belajar salat 5 waktu secara rutin, meski awalnya masih terbata-bata dalam bacaan. Ia bangun sebelum subuh, menyiapkan air wudhu, dan duduk di saf perempuan, ikut berjamaah bersama ibu-ibu lain. Setiap sujudnya kini penuh makna. Seakan setiap gerakan menjadi jembatan antara dirinya dan Tuhan. Pak Hasan sering memperhatikannya dari jauh dengan senyum bangga. Perempuan ini benar-benar berubah, katanya dalam hati. Allah memang tahu kapan waktu terbaik untuk memberi hidayah. Perubahan Melly juga menarik perhatian para jamaah lain. Beberapa di antaranya bahkan terinspirasi oleh semangatnya. Melihat Mbak Melly rajin datang ke masjid, saya jadi malu sendiri, kata seorang ibu jamaah suatu kali. Melly tidak mencari pujian. Ia hanya ingin terus belajar dan memperbaiki diri. Setiap kali ia sujud, ia selalu berdoa, Ya Allah, jadikan aku hamba yang kuat, agar aku bisa membalas semua kebaikan orang-orang yang menolongku di sini. Suatu malam, setelah tahajud, Melly duduk di serambi masjid memandangi langit berbintang. Ia teringat masa-masa kelam dulu, saat ia ditinggalkan tanpa arah dan merasa tak berharga. Kini semua itu terasa jauh. Ia tersenyum. Engkau memang maha baik. Ya Allah, jika dulu aku tidak disakiti, mungkin aku tidak akan sampai di sini. Pak Hasan yang lewat menghampirinya. Sedang apa, Melly? Saya hanya bersyukur, Pak. Dulu saya kehilangan suami, tapi Allah mengganti dengan ketenangan. Saya kehilangan rumah, tapi Allah beri masjid ini. Saya kehilangan arah, tapi Allah beri cahaya. Pak Hasan tersenyum haru. Itulah janji Allah. Barang siapa berserah diri, maka dia akan cukupkan segala kebutuhannya. Malam itu,
Meli memandang masjid yang kini menjadi saksi hidupnya. Tempat ia menemukan iman, cinta, dan keluarga baru. Tempat yang membimbingnya dari kegelapan menuju cahaya. Dan di dalam sujudnya malam itu, ia tak lagi berdoa untuk dirinya sendiri. Ia berdoa agar kelak bisa menjadi jalan bagi orang lain untuk menemukan kedamaian yang sama. Karena kini ia tahu, hidayah adalah hadiah terindah yang bisa dimiliki seorang manusia. Sejak hari bersyahadatnya, hidup Meli berubah sepenuhnya. Masjid bukan lagi sekadar tempat berteduh, tapi rumah sejati di mana ia menemukan kedamaian, cinta, dan arah hidup. Setiap hari, wajahnya tampak berseri-seri. Ia membantu mengajar anak-anak mengaji, menyiapkan air minum untuk jamaah, bahkan sesekali ikut dalam kegiatan sosial masjid seperti membagikan sembako untuk warga sekitar. Bagi Meli, memberi adalah bentuk rasa syukur. Ia yang dulu hidup dalam kegelapan kini ingin menjadi pelita kecil bagi orang lain. Kalau Allah sudah menolong saya tanpa pamrih, katanya suatu hari kepada Bu Nur, bagaimana mungkin saya tidak berbuat baik pada sesama? Bu Nur mengangguk haru. Kamu bukan hanya mualaf, Meli. Kamu adalah contoh nyata dari iman yang tumbuh dengan cinta. Meski hidupnya sederhana, kebahagiaan yang Meli rasakan terasa begitu dalam. Ia kini bekerja paruh waktu sebagai penjaga kebersihan masjid dengan gaji kecil dari kas pengurus. Namun, ia tidak pernah mengeluh. Setiap rupiah yang diterima ia syukuri. Sebagian untuk makan, sebagian ia sisihkan untuk bersedekah. Dulu saya selalu merasa kurang, katanya dalam hati. Sekarang saya belajar bahwa cukup itu bukan soal harta, tapi soal hati. Suatu sore, setelah pengajian, Pak Hasan memanggilnya ke ruang takmir. Meli, sini sebentar. Ada yang ingin kami bicarakan. Meli datang dengan sedikit bingung. Di dalam ruangan, sudah ada beberapa pengurus masjid. Di atas meja, tampak amplop dan selembar surat. Pak Hasan tersenyum. Meli, selama ini kamu sudah menjadi bagian penting dari masjid ini. Kamu bukan sekadar jamaah, tapi keluarga bagi kami. Karena itu, kami semua sepakat ingin memberikan hadiah untukmu. Meli mengerutkan dahi. Hadiah? Pak? Untuk saya? Ya, jawab Pak Hasan. Setahun lagi, masjid ini mendapat kuota haji dari pemerintah untuk 2 orang jamaah. Kami telah memilih satu nama, dan itu adalah kamu. Meli tertegun. Dunia seolah berhenti sejenak. Haji? Saya tidak pantas. Pak, saya ini siapa? Bu Nur menggenggam tangannya. Justru karena keikhlasanmu, Allah memberi jalan ini. Ini bukan tentang siapa kamu dulu, tapi tentang siapa kamu sekarang. Kamu sudah menunjukkan ketulusan yang luar biasa. Air mata Meli langsung menetes. Ia menutup mulutnya, menahan tangis yang tak tertahankan. Ya Allah, ini terlalu besar untuk saya, ucapnya terisak. Pak Hasan menepuk bahunya lembut. Tidak ada yang terlalu besar jika datang dari Allah. Gunakan kesempatan ini untuk semakin mendekat padanya. Meli menangis selama malam itu di kamar kecilnya. Ia bersujud lama, menempelkan kening ke sajadah yang telah kusam. Ya Allah, ucapnya dengan suara bergetar. Aku dulu hanyalah perempuan yang kehilangan segalanya. Tapi Engkau berikan aku hidup yang baru. Dan kini Engkau panggil aku ke rumah MU. Aku tak punya apa-apa, hanya hati yang ingin selalu bersyukur. Sejak hari itu, hidup Meli dipenuhi semangat baru. Ia mulai mengikuti manasik haji bersama calon jamaah lain. Setiap kali mendengar kisah tentang Ka'bah, air matanya tak pernah berhenti menetes. Ia membayangkan dirinya berdiri di tanah suci, melihat rumah Allah yang selama ini hanya ia dengar dalam doa. Para jamaah lain pun kagum dengan ketulusan Meli. Mbak Meli itu luar biasa, kata seorang jamaah. Setiap kali manasik, dia selalu paling awal datang dan paling rajin mencatat. Meli hanya tersenyum. Saya ini baru belajar. Saya ingin saat kesana nanti, saya benar-benar memahami maknanya, bukan hanya sekadar perjalanan.
Waktu berlalu cepat. Hari keberangkatan semakin dekat. Melly tak henti-hentinya bersyukur. Ia bahkan menjual sebagian pakaian lamanya untuk membeli oleh-oleh kecil bagi jamaah masjid nanti. Saya ingin sesuatu dari saya ikut tinggal di sini, tempat saya menemukan cahaya, katanya sambil tersenyum. Malam sebelum keberangkatan, Melly duduk di teras masjid bersama Pak Hasan. Udara malam terasa hangat. Bintang-bintang berkelap-kelip di atas langit. "Pak," katanya pelan, "kalau bukan karena Bapak, mungkin saya tidak akan sampai di titik ini." Pak Hasan tertawa kecil. "Jangan begitu, Melly. Saya hanya perantara. Semua ini karena Allah sayang padamu." Melly menunduk. "Tapi saya ingin berterima kasih. Bapak sudah seperti ayah bagi saya." Pak Hasan menatapnya haru. "Kau tahu, Melly, setiap kali aku melihatmu sujud, aku teringat masa mudaku. Aku dulu juga orang yang tersesat. Tapi Allah memberi kesempatan kedua. Dan kini aku melihat kesempatan itu hidup di matamu." Melly tersenyum, menahan air mata. "Insya Allah, Pak. Saya akan doakan Bapak di depan Ka'bah nanti." Keesokan paginya, rombongan jamaah berangkat ke bandara. Para pengurus masjid mengantarnya dengan doa dan pelukan hangat. "Doakan kami juga, ya Melly," seru Bu Nur. "Pasti," jawab Melly sambil melambaikan tangan. "Insya Allah, semua nama kalian akan saya bawa dalam doa di tanah suci." Di dalam pesawat, Melly menatap keluar jendela. Awan-awan putih berarak seperti hamparan kapas. Ia teringat masa lalu, hari-hari saat ia menangis kelaparan di masjid, tidur beralaskan sajadah tipis, dan kehilangan semua yang ia punya. Kini, ia sedang dalam perjalanan menuju rumah Tuhan, bukan karena kekayaan, tapi karena cinta dan doa. "Ya Allah," bisiknya, menatap langit di luar jendela. "Jika ini mimpi, jangan bangunkan aku. Jika ini nyata, jadikan aku hamba yang selalu rendah hati." Perjalanan itu bukan hanya menuju Mekah, tapi juga menuju puncak spiritualitasnya. Perjalanan seorang perempuan yang dulu terpuruk, kini diangkat oleh rahmat Tuhan. Dan di setiap langkah menuju tanah suci, ia membawa pesan yang sama dalam hatinya, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bahwa siapapun, bahkan mereka yang dianggap paling hina oleh manusia, bisa menjadi mulia jika hatinya tulus mencari kebenaran. Tanah Mekah menyambut Melly dengan cahaya dan keharuan yang tak terlukiskan. Begitu kakinya menjejak tanah suci, udara panas yang menghembus terasa seperti belayan kasih Tuhan. Di sekelilingnya, ribuan orang dari berbagai negara datang dengan pakaian putih seragam, tanpa perbedaan derajat, pangkat, atau harta. Semua bersatu dalam satu panggilan, "Labbaik Allahumma labbaik." Saat itu juga, air mata Melly jatuh deras. Ia menatap Ka'bah dari kejauhan. Hatinya bergetar hebat. "Ya Allah," bisiknya dengan suara bergetar. "Aku benar-benar di sini, di rumah MU. Aku yang dulu bukan siapa-siapa. Kini Engkau undang menjadi tamu MU." Langkahnya pelan namun mantap menuju Ka'bah. Setiap detik terasa suci. Ia mengangkat tangan, mengucap Allahu Akbar, dan mulai tawaf mengelilingi rumah Allah. Dalam setiap putaran, ia memutar kembali perjalanan hidupnya. Masa-masa gelap, pengkhianatan, kesendirian, hingga cahaya yang menuntunnya ke tempat ini. Ketika keningnya menyentuh lantai marmer yang dingin, Melly menangis tanpa suara. Ia rasakan kedamaian yang belum pernah ia temukan sepanjang hidup. Dalam sujud panjang itu, ia berdoa, "Ya Allah, terima kasih telah menunjukkan jalan kepada MU. Aku tidak minta kekayaan, tidak minta kedudukan. Aku hanya ingin Engkau menjaga imanku sampai akhir hidupku. Ampuni orang-orang yang pernah menyakitiku, karena tanpa mereka, aku mungkin tak akan mengenal MU." Hari-hari di Mekah berjalan seperti mimpi. Melly menjalankan ibadah dengan penuh khusyuk. Ia membantu jamaah lain yang kesulitan, menuntun nenek-nenek lanjut usia di sekitar hotel, bahkan membagikan air zam-zam kepada jamaah yang kepanasan. Semua ia lakukan dengan senyum tulus. Suatu sore,
Saat sedang berjalan menuju Masjidil Haram, ia melihat seorang pria parubaya duduk di kursi roda di pinggir jalan. Wajahnya tampak lelah dan tubuhnya sedikit kurus. Melly mendekat dan menawarkan bantuan. "Pak, boleh saya bantu dorong kursinya?" tanyanya sopan. Pria itu menatapnya sekilas, lalu tersenyum lemah. "Terima kasih, nak." Melly mendorong kursi itu perlahan menuju halaman masjid. Tapi seiring langkahnya, ada perasaan aneh di dadanya. Wajah pria itu terasa begitu familiar, seolah ia pernah melihatnya di kehidupan yang lalu. Ketika pria itu menoleh sedikit ke arah cahaya matahari sore, Melly tertegun. Dadanya berdegup kencang. Bibirnya bergetar tanpa bisa berkata. "Itu tidak mungkin," gumamnya lirih. Pria di kursi roda itu adalah Arman, suaminya yang dulu meninggalkannya. Melly berhenti seketika. Kursi roda di tangannya terasa berat. Ia ingin berlari, ingin bersembunyi, tapi tubuhnya seperti terpaku di tempat. Hatinya berperang antara luka masa lalu dan kasih yang kini tumbuh karena imannya. Arman menoleh, menatap wajah perempuan yang membantunya. Ia juga terdiam. "Melly?" Suaranya serak, nyaris tak percaya. Melly menunduk, menahan air mata. "Iya, ini saya, Mas." Keduanya diam lama. Di tengah keramaian jamaah yang berlalu lalang, waktu seolah berhenti bagi mereka. Arman menunduk dalam-dalam, matanya berkaca-kaca. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu kamu di sini," katanya dengan suara bergetar. "Begitu juga saya," jawab Melly pelan. "Allah memang selalu punya cara yang tak kita duga." Arman menatap Ka'bah di kejauhan, lalu menatap Melly lagi. "Kau kelihatan berbeda, Melly. Wajahmu damai. Aku bahkan nyaris tak mengenalimu." Melly tersenyum lembut. "Saya sudah belajar banyak, Mas. Tentang hidup, tentang sabar, dan tentang Tuhan." Arman menelan ludah. "Aku juga telah berubah. Setelah meninggalkanmu, hidupku hancur. Bisnis bangkrut, teman menjauh, keluarga tak mau tahu. Aku kehilangan segalanya. Tapi di titik paling rendah itu, ada seseorang yang menuntunku mengenal Islam. Dan di sanalah aku mulai belajar, perlahan-lahan, hingga akhirnya aku memeluk agama ini juga." Air mata Melly jatuh lagi. "Masuk Islam?" Arman mengangguk, meneteskan air mata. "Ya, aku masuk Islam setahun lalu. Dan perjalanan haji ini adalah bentuk penyesalanku. Aku ingin menebus dosa, termasuk dosa padamu." Melly terisak. Ia memalingkan wajah ke arah Ka'bah. "Mas, dulu saya sempat bertanya-tanya, kenapa Allah biarkan saya sendirian? Tapi sekarang saya paham. Karena dengan kehilangan, saya justru menemukannya." Arman menunduk dalam-dalam. "Melly, aku tidak pantas meminta apapun. Tapi izinkan aku minta maaf. Dari hati yang paling dalam. Aku menyesal telah meninggalkanmu karena ketakutanku sendiri." Melly menatapnya. Matanya lembut namun penuh keyakinan. "Saya sudah memaafkan, Mas. Bahkan sebelum kita bertemu. Saya belajar bahwa dendam hanya membuat hati semakin jauh dari Allah. Saya ingin hidup dalam damai. Dan damai itu hanya datang kalau kita ikhlas." Mereka berdua terdiam. Hanya suara talbiyah jamaah lain yang terdengar di udara. "Labbaik Allahumma labbaik." Arman menatapnya dengan kagum. "Kamu luar biasa, Melly. Kau jauh lebih kuat dari yang pernah ku kenal." Melly tersenyum. "Saya tidak kuat, Mas. Saya hanya berpegang pada satu hal. Kalau Allah bersama kita, tak ada yang perlu ditakuti." Hari-hari berikutnya, mereka sering bertemu di Mekah. Tidak untuk mengulang masa lalu, tapi untuk saling menguatkan dalam iman. Arman kini menjadi saudara seiman, bukan lagi sosok yang membebani hati Melly. Suatu pagi, menjelang wukuf di Arafah, Arman berbisik, "Melly, terima kasih. Mungkin pertemuan kita di sini adalah cara Allah menunjukkan bahwa ampunan itu nyata.
Dulu aku kehilangan kamu karena takut Islam. Sekarang aku menemukan Islam karena kamu. Air mata Melly menetes pelan. Semoga kita sama-sama diampuni, Mas. Dan semoga perjalanan ini membawa kita menuju surga yang sama. Mereka berpisah dengan pelukan haru di halaman Masjidil Haram. Masing-masing membawa kedamaian yang baru. Tidak ada dendam. Tidak ada penyesalan. Hanya rasa syukur yang menenangkan. Melly menatap langit Mekah yang cerah, lalu berbisik, "Ya Allah, Engkau memang maha mengatur. Engkau temukan aku bukan untuk menghidupkan masa lalu, tapi untuk meneguhkan imanku. Kini aku tahu, setiap luka yang kau beri adalah jalan menuju cahaya." Dan di depan Ka'bah, ia bersujud sekali lagi. Kali ini bukan dengan air mata kesedihan, melainkan air mata syukur. Ia telah memaafkan, ia telah menemukan cinta sejati, cinta yang tak lagi terikat manusia, tapi hanya kepada Allah semata. Melly berdiri terpaku di hadapan Ka'bah. Air matanya tak berhenti mengalir sejak pertama kali menjejakkan kaki di Masjidil Haram. Ia tak pernah membayangkan, seorang perempuan yang pernah tidur di serambi masjid kini bisa menjadi tamu Allah di Tanah Suci. Angin Makkah berhembus lembut menyapu wajahnya, seolah membisikkan ketenangan yang selama ini ia cari. Setiap langkahnya mengelilingi Ka'bah terasa berat sekaligus ringan. Berat karena penuh rasa haru, ringan karena hatinya telah bersih dari dendam dan luka. "Ya Allah, terima kasih telah menuntunku ke jalan MU," bisiknya di sela tangis. Ia tak lagi memikirkan masa lalunya yang kelam. Kini hidupnya hanyalah tentang bersyukur dan mencintai Tuhannya sepenuh jiwa. Selesai tawaf, Melly duduk di pinggir area masjid, menatap jamaah yang datang dari berbagai penjuru dunia. Ia kagum pada kebesaran Islam, agama yang menghapus perbedaan dan menyatukan semua hati di bawah satu kalimat suci, La ilaha illallah. Namun di tengah ketenangan itu, pandangannya tiba-tiba tertumbuk pada sosok yang membuat jantungnya berdebar hebat. Seorang pria sedang menunduk, menangis terseduh di depan Ka'bah. Wajahnya sangat familiar. Tubuh itu, suara isaknya, bahkan cara ia berdoa, semuanya terasa sangat dikenal. "Tidak mungkin," gumam Melly. Napasnya tercekat. Ia menatap lebih lama, mencoba meyakinkan diri. Tapi ketika pria itu mendongak dan air matanya jatuh tepat di bawah cahaya lampu masjid, Melly tak sanggup menahan air mata. Itu adalah Daniel, suaminya. Pria yang dulu mengusirnya, yang membuatnya kehilangan segalanya. Hatinya gemetar. Ia tak tahu harus lari atau mendekat, tapi sesuatu dalam dirinya mendorong untuk berjalan maju. Ia mendekat perlahan, hingga jarak mereka hanya beberapa langkah. "Daniel," panggilnya lirih, hampir tak terdengar. Daniel terkejut. Ia menoleh, dan saat matanya menangkap wajah Melly, tubuhnya langsung lemas. Ia berlutut, menunduk dalam-dalam, dan menangis sejadi-jadinya. "Melly, astaga, ini kamu?" Suaranya bergetar, penuh penyesalan. Melly menatapnya dengan mata yang basah. "Kenapa kamu di sini?" Daniel mengusap wajahnya. "Aku mencari ampunan, Melly. Setelah kau pergi, hidupku hancur. Bisnisku jatuh. Keluargaku meninggalkanku, aku merasa kosong. Lalu aku mulai membaca buku-buku yang dulu kau sembunyikan. Aku ingin tahu, apa yang membuatmu tertarik pada Islam?" Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam. "Dan dari sanalah aku menemukan kebenaran. Aku belajar. Melly, aku memeluk Islam. Aku menyesal, sangat menyesal telah menyakitimu." Melly tak mampu berkata apa-apa. Hatinya dipenuhi perasaan yang campur aduk. Ia menunduk, menggenggam tasbih di tangannya, lalu berbisik, "Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Daniel. Hidup ini bukan tentang siapa yang salah, tapi siapa yang bisa belajar dari kesalahan." Mereka berdua duduk bersisian di lantai masjid, di antara jutaan jamaah dari seluruh dunia, seolah hanya mereka berdua yang ada di sana. Daniel menatap Melly dengan mata berkaca-kaca. "Aku tak pantas mendapatkan maafmu, apalagi cintamu."
Melly tersenyum lembut. Cinta itu milik Allah. Daniel, kalau dia masih mengizinkan kita bertemu di tempat suci ini, mungkin karena dia ingin menunjukkan bahwa kasih sayangnya lebih besar dari masa lalu kita. Suasana di sekitar mereka terasa sakral. Suara doa dari ribuan jamaah bergema, berpadu dengan tangisan haru dua insan yang akhirnya menemukan jalan yang sama. Mereka kemudian berdiri berdua, menengadahkan tangan, memanjatkan doa bersama. Ya Allah, ucap Melly pelan, terima kasih karena Engkau telah mempertemukanku dengan orang yang dulu menguji kesabaranku. Kini aku tahu, semua rasa sakit itu adalah bagian dari rencana MU agar aku mengenal kasih sayang MU. Daniel menambahkan dengan suara bergetar, ampunilah aku, ya Rab, terimalah tobatku, dan jadikan kami hamba-hamba MU yang saling menguatkan dalam iman. Mereka berdua menangis, bukan karena sedih, tapi karena bahagia telah menemukan kedamaian sejati. Tak ada lagi kebencian, hanya cinta yang dibersihkan oleh iman. Setelah kembali ke Indonesia, Melly dan Daniel datang bersama ke masjid tempat Melly dulu tinggal. Jamaah menyambut mereka dengan pelukan haru. Pak Hasan, marbot yang dulu menolong Melly, meneteskan air mata bahagia. Subhanallah. Inilah bukti bahwa hidayah milik Allah. Siapa sangka, kalian berdua akan kembali sebagai pasangan seiman. Sejak hari itu, Melly dan Daniel mengabdikan diri untuk membantu sesama. Mereka aktif di masjid, membangun rumah singgah bagi para mualaf wanita, dan sering berbagi kisah mereka dalam majelis taklim. Setiap kali menceritakan perjalanan hidupnya, Melly selalu menutup dengan kalimat yang menyentuh. Dulu aku kehilangan segalanya karena mencari Allah. Tapi ternyata, setelah menemukannya, aku mendapatkan segalanya kembali, dalam bentuk yang jauh lebih indah. Kisah Melly menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang sedang berjuang mempertahankan iman di tengah ujian. Dari seorang wanita yang diusir karena belajar Islam, ia berubah menjadi simbol keteguhan dan kasih yang tulus. Kini setiap kali ia menatap suaminya yang sedang mengumandangkan azan di masjid, Melly hanya tersenyum. Ia tahu, semua luka yang pernah ia rasakan dulu bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan menuju kebahagiaan sejati. Karena di balik setiap penderitaan, selalu ada rahmat yang menunggu di ujung sabar. Dan Melly telah membuktikan bahwa ketulusan kepada Allah mampu mengubah derita menjadi anugerah dan kehilangan menjadi hidayah.